Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Saudara dan saudariku seiman dan seislam yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali dipertemukan di dalam salah satu rumahnya mempelajari hukum-hukumnya yang termaktub di dalam kitabnya dan termaksur di dalam hadis Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga nikmat ini dan memeliharanya, bahkan menambahnya, dan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi sebab diangkatnya kejahilan dari diri kita dan ditingkatkannya kualitas amal ibadah kita, dan semua itu menjadi amal kebaikan kita yang bermanfaat di hari kiamat kelak. Allahumma amin. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang masalah penyakit menular, ya, bahwasanya penyakit menular itu dia memang benar ada, namun tidak bisa menular kecuali atas izin Allah Azza wa Jalla. Dan di sisi lain kita tetap diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjauhkan diri atau menjaga diri dari penyakit menular. Jadi Islam ini adalah agama yang berimbang, ya, tidak semuanya disandarkan kepada takdir Allah lalu kemudian kita tidak berusaha apa-apa. Di sisi lain juga tidak semuanya disandarkan pada usaha kita sendiri lalu menafikan takdir Allah di situ. Ya, kemudian sekarang kita membahas secara singkat tentang keutamaan umur yang panjang. Ya, keutamaan umur yang panjang dan amal yang baik. Umur yang panjang disertai dengan amal yang baik. Dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu anhu bahwasannya seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi khair?" Wahai Rasulullah, orang mana yang paling baik? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tala umruhu wa hasuna amaluh." Nabi berkata, orang yang paling baik itu adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Kemudian dia bertanya kembali, fa ayyun nasi syarrun? Maka orang apa yang paling buruk? Maka Nabi mengatakan, man tala umruhu wa sa'a amaluh. Ya. Man tala umruhu wa sa'a amaluh, yaitu orang yang panjang umurnya dan buruk amalnya. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda, ala unabbiukum bi khiyarikum? Qalu bala. Nabi mengatakan, tidakkah kalian mau saya beritahu siapa orang yang terbaik di antara kalian? Maka para sahabat menjawab, iya wahai Rasulullah. Qala khiyarukum atwalukum a'mara wa ahsanukum akhlaqa. Orang yang paling baik, kata Nabi SAW, orang yang paling baik di antara kalian itu adalah orang yang paling panjang umurnya dan paling baik akhlaknya. Paling panjang umurnya dan paling baik akhlaknya. Oleh karena itu para jamaah sekalian, ya, boleh kita berdoa kepada kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipanjangkan umur kita. Boleh kita mengharapkan panjang umur. Ya, kenapa? Karena orang yang paling panjang umurnya dan banyak amalnya itu lebih banyak pahalanya dibandingkan orang yang lebih pendek umurnya. Ya. Bahkan di salah satu hadis, ya, di antara salah satu hadis ada seorang sahabat bercerita, ya, seorang sahabat bercerita atau seorang sahabat dia memiliki seorang kawan, di mana kawannya ini ketika ikut perang mati syahid. Kawannya ini ketika ikut perang mati syahid. Lalu kemudian setelah itu, setelah jalan 1 tahun setelah syahidnya kawannya itu, dia melihat mimpi. Ya, melihat mimpi. Dalam mimpi dilihatkan keadaan di hari kiamat. Ketika dia melihat ini,
dia melihat orang-orang dipanggil untuk masuk surga. Nah, para sahabat yang masih hidup ini, dia menyangka kawannya yang syahid itu akan dipanggil terlebih dahulu. Ternyata dia yang dipanggil lebih dahulu. Ya. Kemudian dikabarkan atau dilaporkan mimpinya itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia merasa keheranan. Kenapa kok saya lebih diutamakan daripada kawan saya yang mati syahid? Ya. Sedangkan kita tahu bahwasanya mati syahid itu adalah salah satu kemuliaan terbesar di dalam Islam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya, singkatnya, bukankah kamu setelah wafatnya kawan kamu masih sempat berpuasa Ramadan, kamu masih sholat 5 waktu setiap hari, kamu masih melakukan ini dan itu, bersedekah dan lain sebagainya. Nah, maka dengan tambahan amal yang lebih banyak itu, dia menjadi lebih mulia, ya, lebih banyak kebaikannya dibandingkan kawannya yang mati syahid. Oleh karena itu para jamaah sekalian, ya, ini sebagai selingan di dalam Islam, ya, khususnya di dalam perang, tidak boleh kita sengaja atau sembarangan mencari mati syahid. Mati syahid itu kita harapkan, tetapi dalam pengamalannya kita menghindarinya. Ya, mati syahid itu kita harapkan, tapi dalam pengamalannya, dalam berperang itu sebisa mungkin dihindari. Ya. Sehingga mati syahid itu yang memberikan murni dari Allah. Murni dari Allah, Allah yang memberikan dari arah yang tidak disangka-sangka. Tetapi para sahabat Rasulullah, para sahabat dan para kaum muslimin setelahnya, tidak pernah mereka itu ketika berperang dengan sembarangan, dengan asal-asalan. Selalu semangatnya adalah bagaimana menjaga korban jiwa, ya, korban wafat dalam perang itu sesedikit mungkin. Dan tidak pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berperang kecuali beliau punya dugaan masih ada kemungkinan untuk menang, ya, baik dari segi tenaga dan lain sebagainya. Tetapi jika tidak ada harapan, maksudnya secara zahir tidak bisa menang, beliau tidak pernah. Nah, baik. Kemudian berikutnya anjuran meminta mati di Madinah Al-Munawwarah. Anjuran meminta mati di Madinah Al-Munawwarah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari sahabat yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar, dari hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Man istata'a an yamuta bil Madinati falyamut biha, fa inni asfa'u liman yamutu biha." Beliau bersabda yang artinya, siapa yang bisa mati di Madinah, maka hendaklah mati di situ. Karena sesungguhnya aku itu memberi syafaat bagi orang yang mati di Madinah. Tentu maksudnya syafaat di sini syafaat tambahan. Syafaat tambahan di atas syafaat al-udma. Ya. Dan kemudian Ibunda Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan doa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ayahnya, bahwasanya sahabat Umar itu senantiasa berdoa, Allahumma rzuqni syahadata fi sabilik waj'al mauti fi baladi rasulika sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sahabat Umar senantiasa berdoa, ya Allah, karuniakan kepadaku mati syahid di jalanmu, dan jadikan kematianku itu di kampungnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di Madinah. Ya, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, termasuk yang tadi juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mewujudkan doa sahabat Umar, beliau pun mati syahid, ya, dan juga diwafatkan di Madinah. Kemudian berikutnya tentang mati mendadak. Tentang mati mendadak. Dan mati mendadak ini adalah kematian yang dikatakan kematian yang sangat disayangkan. Ya, kematian yang sangat disayangkan. Maka kita diminta untuk berdoa kepada Allah untuk dihindari dari mati mendadak. Dari Ubaid ibn Khalid As-Sulami, seorang tabi'in, dia mengatakan bahwasanya
dia seorang sahabat, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mautul faj'ati akhdatu asifin." Mautul faj'ati akhdatu asifin. Kematian mendadak itu adalah kematian yang disayangkan, kematian yang kasihan. Asif itu mau kita artikan buruk juga tidak berani saya mengatakan buruk, jadi asif ya, asaf, mohon maaf. Mautu asafin, ya, kematian yang disayangkan, yang merugikan. Ya, kenapa Nabi SAW mengatakan kematian mendadak itu kematian yang sangat disayangkan? Ya, karena satu orang yang mati mendadak, dia belum sempat bersiap-siap untuk kematiannya. Ya, tidak ada waktu untuknya untuk bersiap-siap untuk kematiannya. Kemudian yang kedua, dia tidak merasakan sakit, ya, atau tidak didahului dengan penyakit yang itu menjadi penggugur dosanya. Ya, jadi pertama, dia tidak punya waktu untuk mempersiapkan kematiannya. Kemudian yang kedua, dia tidak merasakan sakit yang itu menjadi penggugur dosanya. Mati tanpa diduga-duga. Oleh karena itu, ya, kita berusaha untuk selalu siap menghadapi kematian. Selalu siap menghadapi kematian dan juga berdoa kepada Allah agar dihindari dari kematian yang seperti itu. Lalu berikutnya tentang umur Nabi Muhammad, umur umat Nabi Muhammad. Umur umat Nabi Muhammad. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina sittina wa ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dalika Dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umur umatku itu antara 60 dan 70 tahun. Dan sedikit yang melebihi itu, ya, dan sedikit yang melebihi itu. Ya. Maka ketika orang sudah mencapai umur 60 atau 70, dia harus banyak-banyak bersiap untuk menghadapi kematiannya, ya. Bersiap menghadapi kematiannya. Tapi Bapak-Ibu Ibu sekalian, 60 dan 70 tahun ini perlu kita ingatkan bahwasanya hitungannya berdasarkan hitungan hijriyah. Hitungannya berdasarkan hitungan hijriyah. Ya, maka sekarang kita punya aplikasi, ya, silakan dilihat tahun berapa hijriyah dia lahir. Ya, tahun berapa hijriyah dia lahir, bisa dikonversikan itu. Masukkan tanggal Masehinya, akan keluar tahun berapa hijriyah dia lahir. Ya, mungkin kalau tanggalnya mungkin belum terlalu akurat, tapi untuk bulan dan tahunnya biasanya insya Allah akurat. Ya. Nah, maka silakan dihitung tahun hijriyahnya, umurnya. Itulah umur yang sungguhan. Itu umur yang sesungguhnya. Di dalam Islam semua hitungan waktu, ini kita ulang-ulang selalu, hitungan waktu itu berdasarkan perhitungan bulan qamariyah, bukan bulan syamsiyah. Semuanya. Ya. Masalah umur, termasuk juga masalah baligh. Jadi baligh itu laki-laki maupun perempuan, jika belum muncul tanda-tanda fisiknya, ukuran baligh itu umur 15 tahun. Ya, ukuran baligh itu umur berapa? 15 tahun. Dan yang jadi ukuran bukan bulan Januari, Februari, bukan. Tapi yang menjadi ukuran adalah bulan qamariyahnya. Ya. Sehingga kadang-kadang orang mungkin menyangka anaknya ini belum 15 tahun, padahal secara qamariyah sudah 15 tahun. Karena perputaran bulan qamariyah itu lebih pendek dibandingkan bulan syamsiyah. Ya, perputaran bulan qamariyah itu lebih pendek dibandingkan bulan syamsiyah. Kita beberapa kali mengalami tahun baru hijriyah, misalnya dalam satu tahun syamsiyah itu 2 kali. Ya, 2 kali. Baru di awal tahun baru hijriyah, menjelang akhir tahun syamsiyah, maksudnya tahun baru hijriyah kembali. Ya, pernah seperti itu. Karena memang lebih pendek. Nah,
Makanya di dalam perputaran Ramadan itu kan selalu mundur kan begitu. Ya, mundur terus. Begitu juga dalam haji dan seterusnya. Nah, jadi semua dalam Islam hitungan itu selalu menggunakan penanggalan qamariyah. Ya, umur, kemudian juga zakat, ya. Jadi haul harta zakat 1 tahunnya itu 1 tahun qamariyah. Kemudian masa iddah, kalau iddahnya menggunakan bulannya bulan qamariyah. Ya. Begitu juga kafarah, puasa 2 bulan berturut-turut juga qamariyah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, umur umat Rasulullah itu 60 sampai 70 ya, tahun berdasarkan perhitungan qamariyah. Dan sedikit sekali yang melebihi itu, dan itu kita saksikan sendiri. Kita saksikan sendiri. Silahkan, mungkin di antara bapak-bapak ada yang sudah berumur ya, diingat-ingat teman mainnya dulu, mungkin dari 10 orang yang masih hidup sekarang mungkin 2, 3 ya. Jadi seperti itu. Seperti itulah kehidupan. Nah, kemudian berikutnya ganjaran sakaratul maut. Ya, ganjaran sakaratul maut. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, matan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa innahu labaina haqinati wa daqinati fala akrahu syiddatal mauti li ahadin abadan ba'dan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibunda Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mati, ya, wafat, sedangkan beliau berada di antara haqinati, ya, haqinati itu di sini, ya. Jadi yang atas rusuk, yang paling atas ini, wadaqinati dan dagu. Ya, jadi beliau ada di sini, yang dipeluk oleh Ibunda Aisyah. Ya. Kemudian kata Ibunda Aisyah, fala akrahu syiddatal mauti li ahadan ba'dan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka aku pun tidak pernah membenci atau tidak suka melihat kematian yang berat untuk seorang pun selama-lamanya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bagaimana? Begini. Dalam riwayat yang lain, biar lebih jelas, dalam riwayat yang lain dari itu tadi hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam riwayat yang lain, Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dengan lafaz wala aghbitu ahadan bihauni mautin ba'da alladhi ra'aitu min syiddati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibunda Aisyah begini, ya, kalau bahasa tadi mungkin agak membingungkan, dalam riwayat yang lain lebih mudah dipahami. Maka aku tidak pernah merasa iri melihat orang yang mudah wafatnya setelah Nabi sallallahu alaihi, setelah apa yang aku lihat dari beratnya wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami Bapak-bapak Ibu. Jadi Ibunda Aisyah melihat Rasulullah, perjuangan Rasulullah melawan sakaratul maut beliau, dan sakaratul maut Rasulullah itu berat. Nah, Ibunda Aisyah memahami dari apa yang dirasakan oleh Rasulullah itu di situ ada keutamaan yang besar, pahala yang besar. Oleh karena itu Ibunda Aisyah tidak pernah merasa iri kalau mendengar ada orang yang wafatnya mudah. Ya, oh dia wafatnya enak ya gitu. Tidak. Ya, jadi tidak seperti itu. Kenapa? Karena yang lebih utama itu yang lebih sulit wafatnya. Ya. Tentu di sini yang dimaksudkan lebih sulit ini adalah ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dari segala macam penyakit. Ya. Jadi sulit di sini maksudnya adalah sulit karena apa? Penyakit. Ya, bukan sulit karena tersiksa, sulit wafatnya karena dosa-dosanya. Ya, kita sering mendengar kisah-kisah orang yang berat wafatnya karena dosa, sulit, dan itu kemudian sulit mengucapkan tahlil dan seterusnya, bukan. Tapi sulit yang dirasakan ini sulit karena penyakitnya. Karena Rasulullah SAW itu mati karena sakit. Ya.
karena sakit. Maka setelah ini tidak usah ya terlalu mengeluh ketika seseorang itu dia sakit, merasakan sakit yang berat, entah sakit apapun itu ya, karena disitulah ada pahalanya, disitulah penghapusan dosanya. Nah, dengan demikian selesai tentang masalah sakit ya secara umum. Sekarang kita bicara tentang apa yang mesti dilakukan bagi orang yang sakit. Kalau sebelumnya kan masalah sakit sudah kita bahas, dan umur manusia itu sekian ya karena kaitannya dengan penyakit dan seterusnya. Sekarang orang yang sedang sakit, apa yang mesti dilakukan? Karena penyakit itu pendahuluannya wafat ya. Dan ini juga perlu kita pelajari dan juga perlu kita nasihatkan kepada kawan-kawan kita yang sedang sakit. Yang pertama, orang yang sakit itu harus ridho kepada takdir Allah, ridho dengan takdir Allah ya. Dan harus bersabar, ridho, sabar, dan berhusnudzon. Ini yang pertama, harus ridho, sabar, dan berhusnudzon. Dan ini berdasarkan keumuman hadis Nabi SAW. Keumuman hadis Nabi SAW, di mana beliau bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa daka illa li ahadin illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan perkaranya orang yang beriman, sesungguhnya urusan dia semuanya baik, dan tidak ada yang seperti ini tidak dimiliki oleh seorang pun kecuali mukmin. In asabathu sarra syakar, kalau dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan bersyukur. Wa in asabathu dharra sabar, fakana khairan lah, maka jadilah sesuatu yang menyenangkan itu pahala baginya ya. Wa in asabathu dharra sabar, dan jika dia ditimpa sesuatu yang menyusahkan, dia bersabar, fakana khairan lah ya, lalu kemudian itu menjadi kebaikan, menjadi pahala baginya. Termasuk dalam masalah sakit, harus bersabar, tidak banyak mengeluh. Kalau dia mengeluarkan suara-suara mengaduh itu hanya sifatnya spontanitas, tapi bukan suara-suara yang keluar karena dia hatinya tidak ridho ya. Jadi spontanitas saja, tidak sering, itu masih wajar, namanya juga manusia. Tapi beda dengan orang yang dia selalu mengaduh ya, mengeluh. Karena apa? Karena dia tidak terima mendapatkan apa yang diturunkan oleh Allah. Kenapa kok saya merasa sakit seperti ini? Kenapa kok begini? Nah, itu harus dihindari, wajib dihindari. Kemudian Nabi SAW bersabda ya, wala yaputanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhann ya. Hadis riwayat Imam Muslim. Wala yamutanna ahadukum illa huwa yuhsinu billahi dhann, dan janganlah salah seorang dari kalian mati kecuali dalam keadaan berhusnudzon kepada Allah ya. Husnudzon, dia berhusnudzon, siapa tahu ini untuk membersihkan dosa-dosanya, untuk meninggikan derajat-derajatnya ya, meringankan adab dia di kubur atau di akhirat nanti ya. Jadi memudahkan hisabnya. Itulah seseorang ketika penyakit, husnudzonnya kepada Allah demikian ya, husnudzonnya kepada Allah seperti itu, tidak dengan yang lain-lainnya. Kemudian yang kedua, hendaknya orang yang sakit itu berada di antara rasa takut kepada Allah dan berharap. Jadi antara khauf dan roja. Hendaknya orang yang sakit itu selalu berada di antara khauf dan roja. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahwasanya Nabi SAW menjenguk seorang pemuda yang dia sedang sakratul maut ya, sedang sakratul maut, maksudnya dia sedang sakit yang nanti kemudian berujung kepada kematiannya. Maka Nabi pun mengatakan kepada pemuda itu, kaifa tajiduka ya, bagaimana keadaanmu ya, bagaimana keadaanmu. Maka pemuda itu mengatakan, arjullah ya Rasulullah
wa akhafu dzunubi. Maka pemuda itu mengatakan, aku berharap ridho dari Allah, rahmat dari Allah wahai Rasulullah, dan saya takut akan dosa-dosa saya. Maka berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mautin illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf. Ya. Kata Rasulullah, tidaklah berkumpul di dalam hati seorang hamba di waktu seperti ini, ya, sifat yang seperti ini, ya, maksudnya tidak berkumpul rasa takut dan rasa berharap kepada Allah pada keadaan sakit seperti ini, kecuali a'tahu Allahu ma yarju, Allah akan memberinya apa yang dia harapkan. Dia mengharap rahmat dari Allah, berharap ridho dari Allah, mengharap ampunan dari Allah, maka pasti akan Allah berikan. Wa amanahu mimma yakhaf, dan Allah akan menjadikan dia aman dari apa yang dia takutkan. Ya, dia takut adab Allah, takut siksa Allah, maka akan Allah amankan, Allah lindungi dari apa yang dia takutkan. Namun bapak-bapak ibu-ibu sekalian, ya, bapak-bapak ibu-ibu sekalian, ketika dalam keadaan sakit, ya, maka hendaknya harapan, ya, hendaknya keadaan harapan itu lebih besar daripada keadaan takutnya, ya. Hendaknya keadaan harapan itu lebih besar dalam keadaan takutnya. Namun sebagian ulama lain yang mengatakan kebalikannya, ya, kebalikannya, yaitu rasa takutnya lebih besar daripada harapannya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau menjelaskan, qala al-ulama makna husnul dhanni billahi ta'ala an yadhunna annahu yarhamuhu wa ya'fu anhu. Ya. Kata para ulama, Imam Nawawi mengatakan, kata para ulama, husnul dhan, jadi ada kaitannya dengan husnul dhan yang tadi, kepada Allah dalam keadaan seperti ini, itu maksudnya adalah yakin bahwasanya Allah itu merahmatinya dan mengampuninya. Ya, jadi sisi pengampunannya atau sisi harapannya itu lebih besar. Ya. Tapi sebagian yang lain mengatakan, ya, sebagian yang lain mengatakan kebalikannya. Ya, sebagian yang lain mengatakan kebalikannya. Taib. Lalu kemudian yang ketiga, tidak boleh orang yang sedang sakit untuk mengharapkan kematian meskipun berat penyakitnya. Ya, tidak boleh orang yang sedang sakit mengharapkan kematian meskipun berat penyakitnya. Sebagaimana hadis Ummul Fadl, ya, hadis Ummul Fadl, yaitu salah satu istri paman Nabi, Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anha, dia menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala alaihim wa Abbasun ammu Rasulillah yashtaki fatamanna Abbasunil mauta faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Ummul Fadl, istri paman Nabi, menceritakan bahwasanya Rasulullah suatu ketika mengunjungi kami dan mendapati pamannya mengeluhkan sakit. Dan karena sakitnya sangat berat ini, pamannya mengharapkan kematian. Ya, pamannya mengharapkan kematian, mengharapkan biar cepat mati sajalah daripada sakit lama-lama. Begitu maksudnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ammi la tatamannal mauta. Wahai pamanku, janganlah kamu mengharapkan mati. In kunta muhsinan, kalau kamu itu orang baik, fa antu akhara tazdadu ihsanan ila ihsanika khairul laka. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu itu orang yang baik, orang yang sering ibadah, orang yang menjauhi maksiat, tidak mengganggu orang dan lain sebagainya, maka kamu diakhirkan matinya itu akan menambah kebaikanmu kepada kebaikanmu yang sekarang, dan itu lebih baik darimu. Ya, bisa dipahami ya. Jadi kalau kita ini baik,
maka kita diakhirkan matinya meskipun sakit, ya, meskipun sakit itu akan bertambah kebaikan kita, ya, karena banyaknya amal, ya, banyaknya bersabar dan seterusnya, dan itu lebih baik bagi kita. Wa in kunta musian fa antu akhara fa tasta'tiba min isaatika khairul laka fala tatamannal maut. Kata Nabi, kalau kamu itu orang yang buruk, ya, kalau ternyata engkau wahai pamanku adalah orang yang buruk, maka dengan kamu diakhirkan matinya itu kamu bisa bertaubat, meninggalkan keburukanmu, ya, dan itu lebih baik darimu. Maka janganlah kamu mengharapkan mati. Janganlah kamu mengharapkan mati. Itu kata Nabi SAW. Makanya kalau kita menjenguk, ya, saudara kita yang sakit, kan dia kemudian diuji dengan penyakit yang berat, ya, apa misalnya kanker yang biasanya berat itu, atau penyakit-penyakit yang lain yang tidak kunjung sembuh. Nah, maka kalau ada ucapan-ucapan dia mengharapkan mati, itu tidak boleh, ya, harus kita ingatkan. Kemudian kalau seandainya memang dia sudah merasa putus asa dan dalam bayangannya dia ingin benar-benar cepat mati, maka tetap harus menyerahkan keputusan matinya kepada Allah Azza wa Jalla, ya, menyerahkan keputusan matinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh memutuskan saya ingin mati sekarang, nggak boleh. Sebagaimana hadis Anas bahwasanya Nabi SAW bersabda, la yatamannayanna ahadukumul mauta li dhararin nazala bihi. Jangan sekali-sekali salah seorang di antara kalian mengharapkan mati karena kesulitan yang turun padanya. Ya, tidak boleh. Fa in kana la budda mutamanniyan lil mauti, kalau seandainya dia harus mengharapkan mati karena beratnya, ya, falyaqul, maka hendaklah dia mengatakan, Allahumma ahyini makanatil hayatu khairal li. Allahumma ahyini makanatil hayatu khairal li. Ya Allah, hidupkanlah aku selama hidup itu lebih baik dariku, lebih baik untukku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, dan wafatkanlah aku kalau wafat itu lebih baik untukku. Ya, jadi doa ini boleh kita baca kalau memang benar-benar putus asa, ya, tapi dalam artian menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dan insya Allah dengan doa ini justru kita akan semakin kuat, ya, justru kita akan semakin kuat karena sudah diserahkan kepada Allah, ya. Dan tidak boleh sengaja, ya, tidak boleh sengaja mencari mati. Sekali lagi, tidak boleh sengaja mencari mati. Nah, jadi harus dia berharap kepada Allah, berhusnudzon, ya. Kalaupun memang putus asa, maka putus asanya muslim itu tetap digandungkan kepada Allah, ya. Ini indahnya Islam, indahnya Islam. Taib, yang keempat, wajib dia bertaubat, ya, wajib dia memperbanyak taubat, ya. Ini insya Allah jelas, ya, karena memang kematian sudah di depan mata, maka inilah waktu sebaik-baiknya untuk dia bertaubat. Kemudian yang kelima, yaitu menunaikan hak-hak orang lain yang masih ada di tanggungannya. Yang kelima, menunaikan hak-hak orang lain yang masih ada di tanggungannya, ya, jika itu bisa. Jika tidak bisa, maka hendaknya dia mewasiatkan kepada keluarganya atau kepada orang yang dipercaya, ya. Jadi kalau dia punya hak orang lain yang ada dalam tanggungannya, misalnya bisa ditunaikan sekarang, tunaikan sekarang, ya, tunaikan sekarang. Kalau harus menjual barang, ya segera dijual lalu ditunaikan. Tapi kalau ternyata tidak bisa, ya, karena mungkin tidak punya harta, maka dia pesankan kepada keluarganya, ya. Karena uangnya tidak ada sekarang, mungkin bapak misalnya atau ibu punya tanggungan kepada bapak fulan atau ibu fulanah, ya. Jadi kalau nanti
belum sempat terlunasi maka hendaknya dilunasi. Ya, atau diberitahu barang yang ada di rumah ini milik bapak ini, barang di rumah ini milik ibu ini. Jadi itu wajib. Karena Nabi SAW bersabda, "Man kanat indahu madlimatun la li akhihi falyatahallalhu minha." Barang siapa yang memiliki tempat, ini kita mengartikan madlimah ini bukan kedoliman, memiliki resiko kedoliman. Ini saya mengartikannya agak sulit. Madlimah itu ya punya tanggungan-tanggungan yang kita resiko mendolimi orang lain, itu maksudnya. Ya, makanya dikatakan madlimah. Ya, tanggungan yang bisa beresiko mendolimi orang lain jika tidak diselesaikan. Li akhihi, untuk saudaranya, milik saudaranya, maka hendaklah dihalalkan. Hendaklah dia menghalalkan atau melepaskan diri darinya. Fa innahu laisa thamma dinarun wala dirhamun min qabli an yu'khadha li akhihi min hasanatihi fa illam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati akhihi faturihat alaih. Ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Nabi, karena nanti di akhirat tidak ada dinar dan dirham. Di akhirat tidak ada dinar dan dirham. Untuk membayar hutang itu tidak ada. Sebelum nanti diambil dari kebaikannya, maksudnya pahalanya, dan diberikan kepada saudaranya yang punya hak itu. Kalau dia sudah tidak memiliki kebaikan lagi, ya, maka kemudian akan diambil dari dosa-dosa saudaranya, lalu kemudian dibebankan di atasnya, ya, dibebankan kepada dia. Jadi seperti itu. Dianjurkan untuk menyelesaikan tanggungan. Dan banyak hadis-hadis yang lain, termasuk Nabi SAW ya mengatakan, bertanya kepada para sahabat, siapa atadruna manil muflis, kalian tahu tidak siapa yang bangkrut? Ya, maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ya orang yang bangkrut itu yang tidak punya harta, ya, yang tidak punya uang, ya. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya, orang yang muflis yang di hari kiamat dari umatku di hari kiamat adalah yang dia itu datang kepada Allah Subhanahu wa taala padahal dia sudah pernah mencela ini, mengambil harta ini, memukul ini, ya, kemudian menyakiti ini, ya, membunuh ini, maka kemudian akhirnya diambillah dari kebaikan-kebaikannya, diberikan kepada orang-orang yang didoliminya di dunia, dan jika sudah habis kebaikannya maka dosa orang yang dia dolimi itu akan dibebankan kepada dia. Maka kita ini hati-hati dalam masalah hutang, dalam masalah tanggungan, harus penuh dengan pencatatan dan harus penuh dengan keterbukaan kepada orang-orang terdekat kita, khususnya jika sudah dalam keadaan seperti ini, dan tidak semua orang itu dimudahkan, Bapak-bapak Ibu sekalian, dalam masalah ini, ya. Sekali lagi, makanya hati-hati dengan kematian mendadak, ya. Sangat disayangkan orang mati mendadak, misalnya kemudian dia tidak pernah bercerita, tidak pernah menyampaikan kepada orang lain, ya, tidak ada orang, dia memiliki misalnya tanggungan yang banyak, tidak ada orang yang tahu, ya, tidak ada orang yang tahu seperti itu. Lalu tiba-tiba datang, ada yang menagih hutang, ya, keluarganya tiba-tiba baru tahu setelah wafatnya si mayit dan seterusnya. Nah, jadi hati-hati dalam masalah ini, dicatat dan disampaikan kepada orang-orang yang amanah. Nah, Nabi SAW mengatakan, ya, sebagai nasihat juga masalah hutang, ad-dainu dainan, kata Nabi, ya, ad-dainu dainan, faman mata wa huwa yanwi qada'ahu fa ana waliyuhu. Ya, kata Nabi, hutang itu ada dua macam. Maka siapa yang mati dengan dia niat, dalam keadaan berniat ingin melunasi hutangnya, maka aku akan menjadi walinya nanti. Ya, dia akan dibela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa man mata wa huwa la yanwi qada'ahu
fadzakal ladzi yu'khadhu min hasanatihi laisa yauma idin dinarun wala dirham. Adapun orang yang mati dalam keadaan tidak ingin melunasi hutangnya, ya, maka itulah yang nanti diambil dari pahala-pahalanya di hari tidak ada dinar dan dirham di waktu itu. Ya. Di hari tidak ada dinar dan dirham di waktu itu. Ya. Jadi di antara sifat buruk manusia sekarang, ya, kalau berhutang itu maunya dibebaskan. Jadi sebenarnya adalah mengemis tapi dengan modus hutang. Mengemis dengan modus hutang. Ya, kalau berhutang maunya memang sudah dalam niatnya dia itu nanti diikhlaskan begitu. Ini tidak boleh kata Nabi SAW. Nah, inilah sebagai apa? Sebagai pengingat bagi kita. Ya, kalau kita berhutang memang benar-benar harus ada niat untuk melunasi. Dan di antara niat untuk melunasi itu harus sesuai dengan kenyataan. Maksudnya bagaimana? Kadang ada orang, ya, jadi begini Bapak-bapak Ibu sekalian. Niat ini kan Allah yang Maha tahu, ya. Allah Maha tahu. Dan Allah itu tahu kita itu memang benar-benar niat ingin melunasi atau tidak. Nah, bukan hanya sekedar saya memang niat lunasi kok, saya memang niat lunasi tapi belum bisa, bukan begitu. Padahal sebenarnya bisa, tapi saya mau niat lunasi, itu bukan begitu. Ya, Allah yang Maha tahu. Dan orang kalau memang niat lunasi itu kan tergambar. Pertama dia hutang memang benar-benar seperlunya. Kemudian dua memang ada usaha mencicil misalnya. Ya, meskipun sedikit setiap beberapa waktu dicicil. Ya, kemudian dia memang ada usaha untuk menyisihkan sebagian harta dari untuk melunasi hutang itu. Bukan orang yang misalnya dia sudah hutang ke sana kemari, ya lalu kemudian hutang lagi, sudah banyak hutangnya dengan orang lain, hutang kembali. Kemudian setelah itu ketika dia punya rezeki dari Allah, tidak disisihkan sebagian untuk melunasi hutangnya, ya. Misalnya digunakan untuk apa? Jalan-jalan, beli ini baru, beli itu baru, dan seterusnya. Bukan seperti itu. Nah, orang yang memang niat tulus ingin melunasi, kata Rasulullah, nanti Rasulullah jadi pembelanya. Ya, jadi pembelanya. Dan Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala Maha mudah untuk melunasi hutang-hutang kita. Ya. Jadi Rasulullah membelanya gimana? Ya, ditambahi kebaikannya. Sehingga ketika dia dilunasi hutangnya dari kebaikan-kebaikan itu tidak habis kebaikannya. Ya. Jadi Allah kan melipat gandakan pahala. Ya, Allah melipat gandakan pahala sesuai dengan kehendak Allah. Kalau memang orang itu dia jujur, ya ingin melunasi hutangnya, ya kata Nabi, fa ana waliyuhu, saya nanti jadi pembelanya, jadi walinya nanti di hari kiamat. Ya bisa Allah itu menambah pahalanya sehingga dia tidak bangkrut, ya sehingga dia tidak bangkrut. Atau bisa juga, ya bisa juga nanti kemudian Allah mudahkan urusannya setelah matinya. Orang-orang yang punya hak itu akan memudahkan pelunasannya. Ada yang merelakan, ada yang mungkin hanya menuntut sebagian. Jadi seperti itu. Itu Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, ya. Jadi tidak pasti, tidak dalam artian tidak harus akibatnya orang yang berhutang karena dia memerlukan dan memang dia tidak mampu melunasi, dia pasti begini jadi bangkrut, begitu, bukan. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala yang akan membantu dia, ya. Jadi misalnya dengan pertama yang memiliki hak itu nanti tergerak untuk merelakan, ya. Kemudian yang kedua, ya, atau misalnya yang kedua, nanti di akhirat bisa saja Allah lipat gandakan segala pahala yang dia miliki, lalu dia bisa melunasi hutang itu dengan pahala yang dia miliki. Taib. Kemudian yang keenam, yaitu orang yang sakit harus menyampaikan wasiat, ya, hendaklah menyampaikan wasiat kepada keluarganya, ya, terkait hak-hak tadi. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ma haqqum ri'in muslimin lahu syai'un yusi fihi yabitu thalatha layalin illa wa wasiyatuhu indahu maktubatun. Kata Nabi SAW, ya,
tidak benar bagi seorang muslim dia memiliki sesuatu yang seharusnya diwasiatkan, lalu kemudian lewat 3 malam tidak disampaikan, kecuali jika wasiat itu sudah dia tuliskan dan bisa dia berikan kepada orang lain. Jadi maksudnya seperti itu. Tidak bagus, kata Nabi, muslim memiliki sesuatu yang harus diwasiatkan lalu dibiarkan selama 3 malam tanpa ditulis, tanpa disampaikan. Jadi hendaknya ditulis, hendaknya disampaikan. Minimal ditulis dan bisa diambil atau dibaca oleh kerabatnya, ditaruh di tempat-tempat tertentu. Maka kata sahabat Abdullah bin Umar, yang meriwayatkan hadis ini, ma marrat alayya lailatun mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dalika illa wa indi wasiyati. Tidaklah lewat 1 malam pun setelah saya mendengar ucapan Nabi itu kecuali wasiat saya ada di sisi saya. Jadi dia siap kalau Allah cabut nyawanya di malam apapun, dia sudah punya wasiat. Ini sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan seperti itu. Makanya seperti kita jelaskan tadi, hendaknya kita semuanya ini terus terang. Kalau tidak dengan keluarga kita, tidak dengan istri kita atau suami kita, dengan orang yang kita amanahi. Kita amanahi, ada pencatatan, saya punya tanggungan ini, punya tanggungan ini, punya tanggungan ini. Jadi seperti itu. Apalagi jika tanggungannya besar. Jangan disembunyikan hal-hal yang seperti itu. Taib. Kemudian yang ke-7. Jadi itu tadi wasiat terkait tentang hak orang lain. Yang ke-7, dianjurkan untuk berwasiat untuk kerabat-kerabatnya yang tidak mendapatkan harta warisan. Dianjurkan berwasiat untuk kerabatnya yang tidak mendapatkan harta warisan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan atas kalian, kata Allah, jika salah seorang dari kalian sudah waktunya mati, menemui kematiannya, maksudnya sudah dia merasa dia akan mati, untuk berwasiat kepada kedua orang tuanya atau untuk kedua orang tuanya dan kerabat-kerabatnya dengan yang baik. Yang baik itu maksudnya adalah dengan sepantasnya, haqqan 'alal muttaqin, sebagai hak yang diwajibkan atas orang-orang yang bertakwa. Ayat ini diturunkan sebelum turunnya ayat waris. Ini surat Al-Baqarah ayat 180, diturunkan sebelum turunnya ayat warisan, di mana sebelum itu wajib setiap muslim itu kalau dia sudah merasa akan meninggal menentukan wasiat. Orang tua saya sekian, kakak saya sekian, paman sekian, misalnya begitu. Jadi anak sekian. Itu diserahkan kepada seluruh pemilik harta. Awalnya demikian. Lalu kemudian hak untuk wasiat itu dihapuskan setelah turunnya ayat waris. Dihapuskan setelah turunnya ayat waris. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha qad a'tal faraidu haqqaha, atau sesungguhnya Allah subhanahu kulladhi haqqin haqqahu. Innallaha qad a'ta kulladhi haqqin haqqahu. Sesungguhnya Allah sudah memberikan setiap yang punya haknya yang sesuai. Fala wasiyata liwarithin, maka tidak ada wasiat lagi bagi orang yang berhak dapat warisan. Tidak ada lagi wasiat bagi orang yang berhak dapat warisan. Tetapi untuk kerabat yang tidak dapat warisan tetap disunahkan untuk berwasiat sebagian harta kita untuk mereka. Ini bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yang banyak tidak dipahami atau disadari oleh kaum muslimin, khususnya yang diberikan kelapangan rezeki. Kalau ingin berwasiat, jangan wasiat tanah saya dibangun pondok, tanah saya dibangun masjid.
Ya, tanah saya misalnya, harta saya misalnya didonasikan untuk panti asuhan dan seterusnya. Jangan, dahulukan kerabat dulu. Dahulukan kerabat dulu, dan bukan sesuatu yang baik, ya, bukan sesuatu yang baik. Orang yang dibeli kelapangan rizki, ya, dia bangun masjid megah, saudaranya rumahnya hanya tipe sekian gitu misalnya, ya, dan lain sebagainya. Bukan sesuatu yang baik itu. Karena sebaik-baiknya sedekah itu sebaik-baik sedekah yang diberikan kepada kerabat. Ya, karena dapat pahala sedekah, pahala silaturahim. Ya, pahala sedekah dan pahala silaturahim, dan itu pahalanya lebih besar dibandingkan dia bersedekah untuk pondok, sekolah, untuk lain sebagainya. Meskipun ada pahala jariah, ya, tetapi berpahala kepada memberikan kepada saudara itu juga bisa beramal jariah. Ya, dia memberikan contoh yang baik kepada saudara-saudaranya dan lain sebagainya, menjalin hubungan yang nanti berlanjut setelah matinya dia, ya, dan seterusnya. Nah, itu seperti itu. Sehingga wasiat yang paling utama pun juga sama, wasiat kepada kerabat, wasiat kepada anaknya, nanti paman kamu kasih sekian, ya, bibi kamu kasih ini, ya, sepupu kamu kasih ini, ya, apalagi jika apalagi jika mereka adalah orang-orang yang sangat dekat dengan dia, ya, hubungannya, ya, seperti tadi paman, bibi, ya, saudara kita sendiri, ya, saudara kita, meskipun tidak dapat warisan karena anak kita masih hidup, kalau setelah kita mati misalnya, kan saudara tidak dapat warisan, itu kasih, ya, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut, ya. Kita jelaskan secara singkat, ya, ketentuan wasiat. Wasiat yang pertama ketentuannya adalah tidak boleh melebihi sepertiga harta. Tidak boleh melebihi sepertiga harta, itu yang pertama. Sebagaimana sabda Nabi SAW kepada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ketika sakit berat, dia sakit berat sampai rasanya mau mati. Ya, akhirnya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, ya Rasulullah, saya mau wasiatkan seluruh harta saya, gitu kan. Kata Rasulullah, jangan, ya, jangan. Apakah kamu mau meninggalkan anak-anakmu, ya, itu dalam keadaan miskin? Ya, kata Nabi, kamu meninggalkan anak-anakmu dalam keadaan kaya, mereka cukup, itu lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka, ya, dalam keadaan kekurangan, minta-minta kepada orang, ya. Maka kata Nabi SAW, jangan, ats-tsuluts wa tsulusu katsir. Sepertiga dan sepertiga itu sebenarnya sudah sangat banyak, ya, sepertiga itu sudah sangat banyak. Bahkan kemudian sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika dia mengetahui hadis ini, ya, dia mengatakan, waditu annan nasa ghaddu minats tsulusi ila rubu'i fil wasiyah. Ya. Saya itu suka kalau orang-orang itu mereka mengurangi wasiat dari sepertiga ke seperempat. Ya, kata sahabat Ibnu Abbas. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan ats-tsulusu katsir. Ya, ats-tsulusu katsir, sepertiga itu sudah sangat banyak, sehingga banyak itu sudah mentok lah artinya. Kalau bisa dikurangi dikit, kata Ibnu Abbas, seperempat. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari ucapan Ibnu Abbas ini. Jadi yang pertama maksimal sepertiga. Yang kedua adalah hendaknya dia mempersaksikan, ya, dua orang, ya, mengambil dua orang saksi, ya, yang adil, yang terpercaya dari kalangan kaum muslimin. Bahkan kalau tidak ada orang muslim, maka dua orang kafir pun boleh, ya, dua orang kafir yang dipercaya, ya, karena orang mungkin hidup di negeri kafir, ya, tetangganya sana sini orang-orang kafir, maka ya wasiatnya dipersaksikan oleh orang kafir, tidak masalah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 106 sampai 108. Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul mautu hinal wasiyati ithnani dawa adlim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah ada persaksian, ya, antar kalian jika salah seorang di antara kalian itu sudah hampir mati, yaitu persaksian ketika dia berwasiat, yaitu adalah dua orang yang adil di antara kalian. Ya, adil itu adalah orang yang tidak dikenal keburukannya. Adil, bukan adil, ya, adil, ya, adil.
Adil itu sifat orang yang tidak dikenal keburukannya, bukan orang yang terkenal peminum khamar misalnya, atau suka meninggalkan sholat misalnya, atau dia suka, mohon maaf, main perempuan contohnya, atau bukan orang yang sering berdusta, ya, oh fulan itu dia sering berdusta, bukan, ya, apalagi seperti itu. Jadi orang yang tidak dikenal keburukannya, artinya wajar-wajar saja, bukan juga harus soleh, ya, bukan juga harus ahli ibadah, bukan, ya. Adil itu bukan harus ahli ibadah, bukan. Pokoknya apa? Catatannya bersih, gitu ya. Adil itu pokoknya catatannya bersih, tidak ada masalah dengan orang, ya, amanah dan lain sebagainya. Ya, bukan harus yang oh dia dikenal puasa sunnahnya banyak atau rajin sholat malam, bukan itu. Yang penting catatannya bersih. Jadi yang kedua, dalam wasiat itu hendaklah mencari saksi 2 orang. Kemudian yang ketiga, ya, tidak boleh kepada kerabat yang mendapatkan warisan, ya, itu yang sudah sempat kita singgung. Tidak boleh kepada kerabat yang mendapatkan warisan, sehingga kalau misalnya kerabat itu dia adalah termasuk yang mendapatkan warisan, tidak boleh diberi waris. Kalau nanti Allah menakdirkan dia mendapatkan warisan karena setelah matinya mayit ada ahli waris yang mati lalu dia dapat, juga tidak boleh diberikan wasiat itu, tapi diberikan sesuai dengan bagiannya dari warisan. Lalu kemudian yang keempat, ya, tidak boleh wasiat itu bermadharat, ya, khususnya kepada ahli waris. Tidak boleh wasiat itu apa? Bermadharat, khususnya kepada ahli waris. Bahkan, ya, kalau misalnya seorang muslim itu bersedekah menjelang wafatnya yang itu merugikan waris, ahli waris, itu dibatalkan, ya, sedekah itu dibatalkan. Nanti kita bahas, ya. Baik. Jadi wasiat itu tidak boleh bermadharat kepada ahli waris. Kita ambil hadisnya, ya, dari sahabat Imran ibn Husain, bahwasanya ada seseorang ketika dia wafat atau ketika dia menjelang dia wafat, dia memerdekakan budaknya. Ada 6 orang budak, ya, ada 6 orang budak, dimerdekakan semuanya, ya, dimerdekakan semuanya. Padahal dia tidak punya harta lain selain 6 orang budak itu. Maka setelah wafatnya dia ini, datang para ahli warisnya melaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi seperti itu. Maka berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, benar dia melakukan itu, gitu kan? Ya, para ahli warisnya sampai mengatakan begini, iya Rasulullah, lau alimna insyaallah ma sallaina alaihi. Ya, kata para ahli warisnya, benar wahai Rasulullah, seandainya kami tahu, ya, kami tidak akan mensolati jenazahnya, gitu kan. Ya, karena meninggal tidak dapat apa-apa, sedangkan mereka butuh, ya, dari harta warisan itu, dan itu ada hak mereka di situ. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, memerintahkan 6 orang itu tidak jadi dibebaskan, ya. Dari 6, sepertiganya berapa? 2, ya. Akhirnya yang 2 dibebaskan, yang 4 kembali menjadi budak. Nah, yang 4 kembali menjadi budak. Dan bagaimana cara menentukannya? Itu diundi, ya. Maka Nabi pun memerintahkan untuk diundi, ya, 2 orang dibebaskan untuk menjalankan wasiatnya, 4 orang dikembalikan dan dibagi di antara ahli warisnya. Jadi itu tidak boleh untuk dalam wasiat itu tidak boleh merugikan ahli waris, ya, merugikan ahli waris, apalagi dalam hal-hal yang mungkin sangat dinanti ahli waris, contohnya, atau diperlukan ahli waris, ya, ada rumah misalnya ahli warisnya belum punya rumah, jangan rumah itu diberikan, ya, jangan rumah itu diwasiatkan meskipun masih ada uang dan lain sebagainya, ya. Jadi harus hati-hati dalam memilih wasiat. Nah, baik, kemudian tadi yang ke-6, ya. Tadi ke-6, ke-7, mohon maaf. Tadi ke-7,
yaitu berwasiat kepada ahli waris. Sekarang yang kedelapan yaitu berwasiat kepada ahli warisnya untuk melaksanakan sunnah dalam pengurusan jenazah. Ya, berwasiat kepada ahli warisnya untuk melaksanakan sunnah dalam pengurusan jenazah. Apalagi di masa sekarang, di mana bid'ah itu merajalela dan di mana orang itu tidak tahu yang sunnah. Ya, jadi seperti itu. Dan ini dilakukan oleh para sahabat. Dan ini termasuk pengamalan dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya, wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Sehingga kita yang sudah belajar, kita yang sudah berilmu, ya, wasiatkan kepada keluarga kita. Kalau mereka masih belum banyak paham, ya, misalnya nanti lakukan ini, jangan lakukan ini, sampaikan secara detail. Sampaikan secara sedetail mungkin. Ya. Jadi seperti itu. Tapi di antaranya adalah dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, seorang tabi'in, anaknya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia bercerita, bapaknya yaitu sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ketika sedang sakit, dalam sakit yang dia kemudian akhirnya wafat, ya, mewasiatkan kepada anak-anaknya, alhidu li lahdan wansibu alayya labina nasban kama suni'a bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas mewasiatkan kepada anak-anaknya, nanti kalau saya wafat buatkan saya lahat. Ya, lahat itu nanti insya Allah kita bahas ketika bentuk makan yang sesuai sunnah. Jadi lubang, ya, lubang di satu sisi kuburan yang menghadap kiblat, itu namanya lahat. Ya, alhidu li lahdan, buatkan nanti saya lahat di kuburan saya. Wansibu alayya labina nasban, kemudian tancapkan labin itu papan, ya, atau bata yang pipih, ya, di atas saya, sebagaimana yang dikerjakan atau diperbuat kepada jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, di masa tabi'in, di mana orang-orang masih banyak berpegang sunnah, tapi dia masih mewasiatkan keluarganya untuk mengamalkan sunnah. Ya, karena di masa itu juga banyak orang yang tidak tahu sunnah. Meskipun sunnah itu masih menjamur, tetapi ada juga orang yang tidak tahu sunnah. Bahkan bid'ah pun juga sudah ada di masa para sahabat. Ya, bid'ah itu juga sudah mulai muncul. Kemudian dari Abu Burdah, dia mengatakan, ausa Abu Musa radhiyallahu anhu hina hadarahul maut, bahwasanya sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ya, berwasiat ketika dia sekarat, sebelum kematiannya, idan talaqtum bi janazati fa asri'u biyal masya. Kalau kalian nanti bertolak membawa jenazahku, maka percepatlah jalan kalian. Ya, percepat, bersegera mengantarkan kepada kuburan. Ya. Wala tutbi'uni bi mujammarin. Ya. Dan jangan kalian ikutkan jenazah saya itu dengan bukhur. Tahu bukhur tidak Bapak Ibu? Bukhur itu wangian yang dibakar. Ya. Jangan diikuti dengan itu. Itu bukan sunnah. Ya. Ya, sekarang banyak dilakukan orang, ya, kemenyan, ya. Kemudian juga kalau di Jawa, ya, di Jawa itu saya kan kebiasaan orang beda-beda, tapi di antara kebiasaan di beberapa kampung di Jawa itu sudah diangkat itu masih menunggu dulu. Menunggu biasanya mudin itu, ya, mudin, ada mudin istilahnya di sini ada, ya Bapak, di Kalimantan. Mudin itu yang pengarah agamanya, ya, istilahnya di kampung itu. Ya, itu biasanya mereka berbicara dulu, ya, yang ngangkat sudah berat, ini ngangkat, ya. Terus kemudian dibakar kemenyan dan sebagainya, baru kemudian diantarkan. Ya,
Itu tidak sesuai dengan sunnah. Jadi sesuai dengan sunnah, selesai jenazah itu siap, mungkin menunggu sebentar, ya menunggu kuburannya selesai, karena kuburan itu butuh waktu berjam-jam untuk menggali, ya. Kemudian atau menunggu ada orang yang ingin melihat, jika tidak terlalu jauh, ya ditunggu, lalu kemudian segera disolati, diantarkan ke jenazah. Tidak perlu pakai kemenyan. Wala taj'alunna alayya ala lahdi syai'an yahulu baini wa bainat turab, ya. Dan jangan kalian jadikan di atas lahatku yang menghalangi diriku dan menghalangi diriku dengan antara diriku dengan dan tanah. Jangan kalian jadikan di atas lahatku, ya, sesuatu yang menghalangi diriku dan tanah. Ya, ini sepertinya memang sahabat Abu Musa mungkin tidak tahu, ya, sehingga mengatakan seperti ini. Dia berwasiat tidak usah diberi apa-apa penghalang, tanah itu langsung terkena dirinya, kain kafannya. Ya, tapi sudah kita jelaskan yang sunnah itu diberi penghalang, itu yang sunnah. Kemudian wala taj'alunna ala qabri binaa. Jangan kalian jadikan di atas kuburanku itu bangunan. Ya, tidak boleh dibangun apapun. Dan nanti akan kita bahas. Ya. Wa ushhidukum anni bari'un min kulli haliqatin aw saliqatin aw khariqatin. Dan saksikanlah bahwasannya aku ini berlepas diri dari setiap wanita yang meraung-raung, yang meratap-ratap. Ya, ketika ada orang yang wafat, dari setiap wanita yang merobek-robek pakaiannya. Jadi maksudnya sahabat Abu Musa al-Asy'ari menyampaikan kepada ahli warisnya, ya, tidak boleh ada wanita yang meratap, menangis-nangis berlebihan, bahkan sampai menyobek-nyobek pakaiannya. Ini wasiat kepada ahli waris, ya. Kemudian para ahli warisnya mengatakan, sami'ta hada, ya, kamu dengar ini, oh sami'ta fihi syai'an, kamu pernah dengar penjelasan tentang ini? Ya, kata sahabat Abu Musa, na'am min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Iya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jika ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Al-Baihaqi dan Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Kemudian sahabat Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu anhu, beliau berwasiat juga, idza ana mittu fala tu'dinu bi ahada. Ya. Kalau saya nanti mati, ya, maka tidak perlu diumumkan. Ya, kata sahabat Hudzaifah bin Yaman, kalau saya wafat tidak perlu diumumkan. Fa ini ada alasannya, Fa inni akhafu an yakuna na'yan. Ya. Karena saya khawatir pengumuman itu nanti menjadi an-na'yu. Fa inna wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anin na'yi. Karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang tentang an-na'yu. Ya. An-na'yu itu apa? An-na'yu itu pengumuman, ya, pengumuman kematian seseorang untuk tujuan mengagung-agungkannya, ya, membangga-banggakannya, untuk menunjukkan dia orang yang punya kedudukan. Nah, dan ini memang mengumumkan orang mati itu bukan larangan yang mutlak, ya. Jadi mengumumkan orang mati itu bukan larangan yang mutlak. Ini hanya memang waroknya Hudzaifah Ibnul Yaman. Waroknya Hudzaifah Ibnul Yaman. Jadi dia memilih jalan yang hati-hati, tidak usah diumumkan. Tidak usah diberitahukan siapa-siapa. Kalau saya mati ya sudah, kalian saja yang mengurus, selesai. Ya, karena takut menjadi na'yu. Kenapa na'yu itu mengumumkan kematian seperti untuk apa tujuannya? Ya menunjukkan ketinggiannya dan lain sebagainya, seperti yang dilakukan oleh sebagian orang Indonesia dari latar belakang agama tertentu. Kalau dulu koran tuh ada berita kematian, ya 1 halaman bisa dan lain sebagainya. Nah itu an-na'yu, ya itu an-na'yu. Jadi berita kematian yang seperti itu. Ya, adapun memberitahukan orang yang perlu tahu, yang memberitahukan orang yang perlu tahu tidak dilarang. Sebagaimana Nabi SAW ketika mencari-cari mana wanita yang biasa membersihkan masjid, ya,
Kemudian para sahabat mengatakan sudah wafat ya Rasulullah. Kenapa kalian tidak beritahu saya? Nah, artinya memberitahukan kematian orang itu tidak dilarang. Ya, kalau memang ada orang yang perlu tahu ya kita beritahukan. Ya, jadi seperti itu. Khususnya orang-orang yang memang dia punya kedudukan, punya kemuliaan, maka memberitahukan kematiannya itu juga tidak dilarang. Ya, untuk agar semakin banyak orang yang mendoakannya. Ya, jadi an-na'yu itu bukan gambarannya bukan hanya sekedar mengumumkan begitu saja, tapi adalah mengumumkan untuk tujuan berbangga-bangga. Taib. Ya, ada yang ingin disampaikan mungkin sampai ini saja ya yang bisa kita pelajari di malam hari ini. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan ya, setelah sakarat ya sekarang ada kemudian pembahasan tentang talqin ya setelah itu, lalu kemudian pembahasan tentang orang yang menghadiri ya kematian orang lain ya, apa yang harus dilakukan oleh orang yang menghadiri kematian saudaranya. Nah, ada yang mau didiskusikan? Kalau tidak ada, ya sudah kita sudahi sampai di sini. Ada kurangnya saya mohon maaf. Semoga yang kita pelajari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Insya Allah kita bertemu di kesempatan berikutnya dalam keadaan yang lebih baik biidznillah ta'ala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.